Halo Sobat Millennials, gangguan dan disrupsi kerap kali menjadi perhatian khusus kita di era digital ini. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 akan mencoba untuk mengulik apa saja yang menjadi disrupsi atau gangguan di era digital ini dan bagaimana menghadapinya. Tapi sebelum itu, yuk kita berkenalan. Yang pertama, ada Nabila. Yang kedua, ada Salsa. Ketiga, ada Ika. Keempat, ada Rian. Dan yang terakhir, ada Arya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai VUCA. Apa itu VUCA? Istilah VUCA diperkenalkan pertama kali oleh militer Amerika Serikat pada akhir tahun 90-an untuk menggambarkan kondisi akibat berakhirnya Perang Dingin. Istilah VUCA ini mencerminkan dunia bergerak sangat cepat, semakin tidak stabil, dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, VUCA merupakan akronim yang berarti volatility atau labil, uncertainty atau tidak pasti, complexity atau rumit, dan ambiguity atau serba tidak jelas. Kombinasi kualitas yang jika digabungkan akan mencirikan sifat dari beberapa kondisi dan situasi yang sulit. Selanjutnya, pembahasan mendetail tentang VUCA. Apakah arti dari keempat poin VUCA? Yang pertama, volatility, yaitu kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Yang kedua, uncertainty, yaitu keadaan penuh dengan ketidakpastian. Pengalaman pada masa lalu ini tidak lagi relevan untuk memprediksi profitabilitas dan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketiga, complexity, yaitu situasi di mana terdapat banyak variabel dan bagian yang saling terhubung, sehingga menyebabkan gangguan dan kekacauan yang selalu mengelilingi. Yang keempat, ada ambiguity, yaitu kekaburan realitas, makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasan yang masih patut dipertanyakan. Menurut Bob John Hansen dari Institute for the Future, VUCA mampu diatasi dengan adanya VUCA Prime yang terdiri dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Yang pertama, Vision. Vision di sini digunakan untuk menghadapi adanya volatility. Perusahaan atau organisasi perlu untuk menentukan tujuan akhir yang ingin diraih. Tujuan akhir ini bisa dicerminkan melalui visi perusahaan atau organisasi tersebut. Penentuan visi yang tepat akan membuat perusahaan atau organisasi dapat menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Yang kedua, understanding. Understanding di sini digunakan untuk mengatasi adanya uncertainty. Perusahaan atau organisasi perlu untuk menyatukan paradigma atau persepsi pada setiap anggotanya agar setiap anggota memiliki pemahaman dan pola pikir yang selaras, sehingga dapat mencapai tujuan akhir organisasi atau perusahaan dengan sangat mudah. Yang ketiga, clarity. Clarity di sini digunakan untuk memecahkan adanya complexity. Setiap anggota perusahaan atau organisasi perlu melakukan komunikasi yang jelas agar mampu menciptakan kolaborasi, sehingga organisasi atau perusahaan tersebut dapat menghadapi situasi kompleks yang sedang terjadi saat ini. Yang terakhir, agility. Agility di sini merupakan lawan dari ambiguity. Agility yang dimaksudkan di sini ialah fleksibilitas. Fleksibilitas yang berkaitan dengan kemampuan serta kecepatan setiap anggota organisasi atau perusahaan dalam menghadapi keadaan yang sangat tidak pasti ini dan sering berubah. Selanjutnya, kita bakal membahas tentang agile decision making. Tetapi, sebelum itu, apa sih agile decision making? Agile decision making adalah proses pengambilan keputusan yang kolaboratif, berulang, dan transparan, di mana semua pemangku kepentingan memiliki tugas untuk memberikan umpan balik. Umpan balik tersebut kemudian menjadi masukan untuk tim, sehingga tim tahu apa yang perlu diubah
atau ditingkatkan. Di dalam agile decision making, terbagi atas dua decision making. Yang pertama, rational decision making, dan yang kedua adalah intuitive decision making. Rational decision making adalah proses multilangkah untuk membuat pilihan di antara alternatif. Proses pengambilan keputusan berdasarkan rational decision making cenderung menggunakan logika, objektivitas, dan analisis daripada subjektivitas dan wawasan. Sedangkan intuitive decision making cenderung lebih subjektif karena lebih mengandalkan perasaan, pengalaman, dan emosi. BNI memiliki mindset transformasi RACE sebagai wujud agile decision making menghadapi VUCA. RACE terdiri dari race culture, agile, kolaboratif, dan execution oriented. Race culture berarti dalam mengambil sebuah keputusan ataupun bekerja selalu mempertimbangkan resiko dengan menerapkan sistem manajemen resiko yang terbaik. Agile berarti mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dengan membangun ekosistem yang potensial. Kolaboratif berarti mampu berkolaborasi bersama baik dengan pihak internal maupun eksternal BNI untuk menawarkan solusi terintegrasi yang impactful terhadap lingkungan di sekitarnya. Execution oriented berarti tidak hanya sebatas wacana, akan tetapi mampu dieksekusi secara efektif dan dilakukan secara disiplin dan konsisten. Salah satu perusahaan di Indonesia yang dinilai sukses beradaptasi di era VUCA adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang kita kenal dengan Gojek. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Gojek yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi, data, dan pemahaman mengenai pasar untuk mengoptimalisasi dan mempersonalisasi produk sesuai dengan preferensi tiap konsumen. Yang kedua, memanfaatkan teknologi terkini seperti machine learning dan artificial intelligence untuk membangun sistem alokasi pintar. Yang ketiga, merilis leadership training program untuk membangun mental karyawan. Yang keempat, memecah visi dan misi perusahaan ke dalam target jangka pendek yang lebih jelas dan menantang. Dan yang terakhir, memotong rantai pengambilan keputusan bagi karyawan. Dengan adanya strategi ini, Gojek mampu memperkokoh posisi sebagai platform teknologi terdepan di Asia Tenggara. Bagaimana dengan BNI? Apa saja yang dilakukan BNI untuk menghadapi VUCA? Pada era VUCA ini, BNI dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya, perkembangan teknologi menjadi pemicu perubahan lingkungan yang semakin dinamis. Masyarakat menjadi serba digital dan memiliki mobilitas yang semakin cepat. Untuk uncertainty, kondisi ekonomi global yang bergejolak berimbas pada risiko kredit yang ikut meningkat. Untuk complexity, kemudahan mengakses informasi membuat masyarakat mulai memiliki preferensi yang semakin beragam dan berimbas pada segmen pasar yang semakin beragam pula. Dan untuk ambiguity, ketidakjelasan ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kondisi lingkungan semakin tidak menentu. Lalu, bagaimana respon BNI dalam menghadapi VUCA? BNI melakukan transformasi layanan melalui digitalisasi branchless banking, yaitu mengubah layanan offline ke sistem online. BNI juga mengembangkan super apps lewat mobile bankingnya. Di situ, nasabah dan calon nasabah BNI dapat melakukan berbagai aktivitas layanan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di cabang, kini dipermudah melalui fitur-fitur yang ada di apps tersebut. Kemudian, BNI juga memperkuat bisnisnya melalui data influence dalam menghadapi market complexity, serta strategi collaboration untuk bersama-sama membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan win-win solution. Gimana sobat-sobat millennials? Asik banget kan belajar tentang apa itu VUCA? Sobat-sobat millennials di sini juga pasti lebih paham gangguan apa sih yang sedang terjadi di dalam era digital ini dan bagaimana cara sobat untuk mengatasi gangguan tersebut. Sobat-sobat milenial di sini juga pasti lebih mengerti kan bagaimana sih beberapa perusahaan besar itu menghadapi era VUCA ini. Sayangnya cukup sampai di sini aja nih penjelasan dari kelompok kami. Jasmira si makan tomat. Terima kasih sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.